neraca. Apa kabarnya Bu? Mau lihat sedikit pelayanan apa aja sih Bu? Ya, mau ngurus apa nih Mbak? Ada mau ngurus apa? Mau lihat Lihat aja. aja. Apa boleh Bu? Ini boleh di media informasi. Ini pertama kali Mbaknya ke media informasi mau informasi disampaikan. Nah, nanti di sini kan informasi yang Mbak mau dapat di sini. Kalau ini nanti silakan ke nomor antrian terlebih dahulu. Oh, nggak bilang nomor antrian ini ya Bu ya? Ini nomor antrian terlebih dahulu. Misalnya ini untuk urusan cantik, ini untuk urusan seperti reklame, izin profesi itu di aplikasi ini namanya aplikasi si cantik. Nah, kemudian untuk mengurus IMB itu Mbak silahkan ke aplikasi ke SIMBG. Nanti kita ke nomor antrian untuk SIMBG. Kemudian ada pengaduan misalnya tentang proses perizinan seperti apa, silahkan nanti kita ke aplikasi pengaduan. Kemudian untuk izin usaha atau izin yang komersil itu namanya aplikasi OSS, Online Single Submission. Ya, kemudian untuk laporan kemajuan penanaman modalnya itu namanya LKPM. Ya, nanti kita coba dulu untuk si cantiknya atau gimana? Boleh, si cantiknya Iya. kita coba. Sudah ini. Kalau udah dapet ini nomor Sudah dapat antrian, nomor atau kemana nih antriannya, Bu? nanti saya akan ke sini untuk tunggu antriannya terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti setelah ada pembayaran dari yang mana yang kosong untuk berapa yang sesuai nomor antriannya, silakan kunjungin untuk loket-loketnya. Nanti sesuai nih, misalnya Mbaknya untuk loketnya A4 ya. Si cantik A4. Nanti untuk A4 itu di sebelah sana. Boleh kita lihat-lihat nih Bu? Boleh, silakan. Jadi sudah ada Bu di sini. Nggak ada apa-apa. Sampai untuk baca tugas kita Mbak. Halo Bapak. Halo, Bang. Alhamdulillah baik. Hari ini ya? Dari Lingga Streaming Bapak. Ya, sebentar Pak. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Kepala DPM PTSP Kota Lubuk Linggau dan Gerai Pelayanan Publik Linggau Pacagale. Ya. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana nih? Apa Pak? Jadi kapan baru nyampe ya? Sorry Iya, ya nunggu. enggak apa-apa dong. Pak, mau tanya sedikit nih Pak. Apa sih Pak jenis-jenis pelayanan yang ada di DPMP TSP ini? Ya kalau pelayanan ya kita seluruh terkait masalah perizinan itu sudah saya buka aja ya. Boleh silakan. Sudah dilimpahkan oleh Bapak Wali Kota ke DPM PTSP. Jadi ada kurang lebih 18 sektor. 18 sektor. Jadi 18 sektor perizinan. Nah, dari setiap sektor ini banyak izinnya. Jadi salah satu contoh saja izin usaha kecil menengah itu ada 184 jenis. 184 jenis. Ya, itu untuk izin usaha ya. Kemudian juga ada izin-izin lainnya ya kurang lebih total seluruhnya itu kurang lebih 300-an ya, 300 izin. Tapi yang kita laksanakan di sini seluruh jenis perizinan yang memang menjadi kewenangan pemerintah kota. Jadi untuk izin ini ada beberapa kewenangan, ada kewenangan pemerintah provinsi seperti izin pertambangan, perkebunan, kemudian ada lagi kewenangan pemerintah pusat seperti izin galian C ya, pertambangan seperti tambang batubara dan yang lain-lain. Nah kita di perizinan ini fokus pada perizinan yang dilimpahkan memang kewenangan dari pemerintah kota. Kewenangan pemerintah kota. Apalagi? Bisa disebutkan Pak salah satu contoh jenis pelayanan yang ada di sini? Ya, jadi kalau di sini kita sudah online semua ya. Sudah online sudah semua online. Ya. Jadi salah satu contoh izin yang paling sering dibuat yaitu izin usaha perdagangan ya. Izin perdagangan. Jadi namanya SIUP. Jadi dalam proses pembuatan SIUP ini kita sudah menggunakan aplikasi OSS. Sudah pakai aplikasi. Sudah pakai aplikasi.
Jadi di mana izin-izin yang kita keluarkan ini memang ya saya selaku Pak Dinas nggak ketemu lagi dengan yang membuat izin. Jadi Ya, sudah online. apabila izin itu bisa juga dibuat dari rumah bisa. Oh, bisa dari Bisa, rumah. tinggal. Tapi bagi yang tidak paham silakan datang ke sini kita bantu dalam rangka pembuatan izinnya. Oke. Nah, izin-izin ini juga kita terbitkan ini sudah berlaku secara nasional. Oh, Jadi secara kalau nasional. sudah mendaftarkan di pusat pun dengan barcode-nya itu udah bisa lihat bahwa izin saya terdaftar secara resmi. Ya sudah diinput melalui DPM PTSP Kota Lubuk Linggau seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi ada lagi izin yang memiliki dampak resiko. Nah, izin memiliki dampak ini mekanismenya berbeda, agak berbeda. Apa tuh, Pak, perbedaannya tuh? Jadi memiliki dampak seperti ada dampak lingkungan, seperti rumah sakit kan, ya, limbah pembuangannya ini kan berdampak, dimungkinkan ada dampak, sehingga memang di sini juga kita sudah menyiapkan satu pintu ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, ada dari Dinas Kesehatan, ada. Jadi ada rekomendasi yang dikaji oleh dinas terkait ya, yang memang membolehkan dan menjamin terhadap dampak yang ada tersebut. Nah, jadi rekomendasi itu untuk mempercepat proses perizinan kita siapkan tenannya di sini. Nah, jadi dinas kesehatan kita siapkan tenannya, kemudian dinas lingkungan hidup kita siapkan tenannya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke LH, Nggak perlu ke lagi ya, Pak, kantor ya? LH ataupun ke kantor Dinkes. Cukup di sini saja untuk memberikan rekomendasi, sehingga pelayanan yang kita berikan ini memang dapat lebih cepat ya, dan lebih maksimal seperti Oke. itu. Tadi kan Bapak sudah bilang sama kami kalau pendaftaran bisa melalui online gitu kan, Pak, ya. Apa sih, Pak, nama webnya gitu agar masyarakat tahu nih? Nah, biar jadi bisa kalau dimana kita kan daftarnya. kita sekarang ini ada 4 pelayanan ya. 4 pelayanan. Jadi pelayanan izin usaha, kemudian pelayanan pengaduan, kemudian laporan penanaman modal. Nah, ini bagi pengusaha-pengusaha yang ingin melaporkan asetnya, karena ini wajib kan, berdasarkan Perka BKPM. Kemudian yang ketiga itu pelayanan khusus ya untuk mendirikan bangunan, jadi IMB. Nah, jadi 4 aplikasi ini itu bisa dibuka di web kita di DPM PTSP. Nanti langsung aja kalau mau buat izin usaha apa itu langsung klik di aplikasi OSS di web kita ya, oss.go.id, itu langsung masuk. Jadi kita nanti diminta user. Nah, jadi kita buat user dulu. Nah, kalau usahanya itu di bawah 500 juta, itu dia langsung konfirmasi aja dari rumah. Buat aja dari rumah, nanti terlapor ke sini, itu akan kita rekap semua izin-izin yang keluar. Nah, ya bisa print sendiri, jadi nggak perlu ke sini. Nggak perlu ribet juga, Ya, Pak, ya? nah nanti kami di sistem wasdalnya, pengawasannya bersama Desperindak, itu pengawasan melekat ya, dinas terkait OPD. Ini kami melakukan pengecekan terhadap penyesuaian izin yang keluar dengan kondisi di lapangan. Nah, misalnya ini ada orang yang buat izin ternyata dia nggak ada, berarti itu akan kita hapuskan dari sini. Jadi kita ambil sampel, gitu ya, ambil sampel. Nah, tapi kalau izin yang di atas 500 juta itu tidak bisa, harus melapor ke DPM PTSP. Harus melapor. Karena tadi berdampak ya, berdampak karena dampak lingkungan, kemudian dampak sosial kemasyarakatan, kemudian juga bagi pengusaha yang di atas 500 juta itu wajib langsung melaporkan usahanya itu melalui aplikasi LKPN. Nah, itu. Ini Pak, kalau masyarakat ingin daftar nih Pak, apakah dikenakan biaya atau tidak, Pak? Jadi untuk biaya perizinan itu tidak ada. Biaya tidak ada. Ya, gratis. Ya, jadi gitu. semuanya gratis. Okay. Ya. Nah, berkas kami terima
itu langsung ke FO namanya ya. Kalaupun memang nggak ngerti nih IT, di rumah nggak ada internet misalnya, datang ke sini, nanti ada kasih pelayanan kami yang melayani ya, konsultasi, berkasnya disiapin, kita bantu upload, komputernya udah kita siapin, nanti kita bantu sampai selesai. Nah, apabila syarat-syarat itu lengkap ya, maka izinnya kami keluarkan tanpa biaya. Tanpa biaya. Jadi tidak ada biaya. Ya. Jadi tidak ada. Enak Pak ya. Ya, gratis jadi silakan masyarakat. jangan pakai calo kalau mau datang ke sini, langsung aja datang. Langsung datang, kita proses, kita keluarkan. Jadi yang sering isu-isu berkembang kan bahwa di izin itu ada biaya gitu, itu nggak ada. Nah, makanya jangan suruh calo ataupun orang lain yang mengurus izin itu gitu, karena kalau melalui orang lain ya mungkinan ada biayanya, ada Pak, biaya ya? gitu kan, ya transport dan lain-lain dan lah ya. lain-lain. Padahal itu di sini tidak ada biaya, gratis. Nah itu pun kita juga kan ada pengaduan ya, apabila kita juga sudah ada kode etik pelayanan ya, di mana kode etik pelayanan itu harus kami laksanakan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur dan standar pelayanan. Nah, di mana di standar operasional prosedur dan standar pelayanan ini itu jelas dicantumkan maklumat pelayanan kita bahwa kita melayani dengan sepenuh hati tanpa ada biaya, kecuali terkait dengan pajak dan retribusi. Nah, seperti izin reklame, sebelum kita keluarkan izin itu ada kita mengupload bukti lunas pajak reklame ya. Nah, itu langsung dibayar ke sini. Kita juga siap Bank Sumsel. Langsung bayar ke Bank Sumsel, kita upload. Jadi bukan ke pribadi atau ke pemerintah kota, tapi itu bukan ke pribadi kita, tapi itu ke pemerintah. Masuknya ke bank itu kan dalam rangka PAD ya. PAD itu. Seperti pajak retribusi IMB gitu ya. Nah, itu masuknya ke kas negara, ke kas daerah. Nah, baru kita upload dan kita keluarkan. Nah, khusus biaya izinnya itu tidak ada. Gratis. Tidak ada gratis ya, Pak. Pak, apakah ada kendala yang dihadapi DPM PTSP dan pelaku usaha atau bisnis, Pak? Ya, jadi kalau kendala ya pasti ada ya. jadi kendala pasti ada, tapi kami berusaha semaksimal mungkin mentaati SOP dan SP. Nah, karena acuan kami bekerja itu SOP dan SP yang sudah ditetapkan ditetapkan oleh pemerintah kota melalui peraturan wali kota, surat keputusan wali kota ya. Nah, jadi kami harus mentaati itu. Contoh, izin usaha dikeluarkan 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari, wah ini masalah. Jadi kami berusaha mentaati SOP. Nah, yang jadi kendala ini kadang setelah masyarakat itu datang ke sini berkas tidak lengkap, itu tidak balik lagi gitu. Nah, ini kan yang menjadi masalah. Jadi kami sudah menetapkan sesuai SOP saja. Apabila berkas belum lengkap, maka kami anggap itu belum masuk dalam proses. Nah, itu banyak sih kendala-kendala lain, tapi sampai sejauh ini tidak ada kendala yang mendasar karena kami juga menetapkan izin ini sesuai dengan aturan. Jadi aturan baik rekomendasi, kemudian alas hak tanah seperti itu ya. Itu kita perhatikan dan kita verifikasi sesuai dengan jabatan-jabatan pejabat-pejabat di DPM PTSP ini gitu. Nah, itu. Oke, baik Bapak. Kira-kira jumlah izin yang sudah diterbitkan oleh PTSP ini apa, Pak? Iya, jadi tahan sebentar Bapak. Pemirsa mau tahu kelanjutan kita bincang santai bersama Bapak, tetap di Ngobrol Santai.
Pemirsa masih bersama Sela di program Bincang Santai. Tadi kita sempat terjeda sedikit ya Bapak pertanyaan. Nah Pak, boleh deh dijawab apa sih jumlah perizinan yang sudah diterbitkan di Kota Lubuk Linggau? Ya, jadi di tahun terus terang saja kita sudah mengonlinekan seluruh perizinan ini itu mulai di bulan Agustus ya tahun 2019. Jadi yang awalnya kita masih manual ya. Jadi kita sudah online kan semua dengan harapan dengan online aplikasi ini perizinan ini akan lebih baik, lebih mudah dan lebih transparan. Nah, setelah kita online kan yang izin yang sudah kita keluarkan dari 18 sektor ini di tahun 2019 ini kurang lebih dari bulan Agustus ya, yang online yang kita hitungnya itu kurang lebih 1.323 izin. Wow, ya jadi semuanya. Nah, itu di luar IMB. Kalau IMB itu kurang lebih 1.000. Jadi total izin yang kita keluarkan kurang lebih 2.300 izin yang kita keluarkan. Ya, itu semuanya gratis ya, kecuali terkait dengan pajak dan retribusi. Nah, itu harus dibayarkan ke daerah untuk peningkatan PAD. Kemudian yang kedua, tahun 2020 karena kita pandemi ini dari awal tahun. Nah, kita awalnya memang agak kesulitan ya. Proses pelayanan sempat kita hentikan. Ya, namun di bulan 2 itu keluar edaran Menpan harus tetap dilaksanakan proses pelayanan melalui online murni tanpa tatap muka. Nah, namun dari masyarakat juga kan masih berhati-hati dan waspada sehingga memang pembuatan izin ini terjadi penurunan ya. Jadi di 2020 di masa pandemi ini izin yang kita keluarkan hanya 920 izin. 920 dari keseluruhan izin. Dari keseluruhan. Nah, itu. Nah, di 2021 ini mulai baik dari pelaku usaha, masyarakat ini mulai ya membuat izin, kita juga menerapkan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita sudah berjalan normal lah kembali. Nah, tapi belum kita data untuk di 2021 kan belum habis tahunnya. Belum habis, jadi belum tapi bisa kami didata. yakin akan meningkat daripada tahun 2020. Amin, gitu. semoga saja, Bapak. Bapak, jumlah investasi yang sudah masuk ke Kota Lubuk Linggau berapa Bapak? Kalau boleh tahu. Jadi kalau investasi ya, jadi di kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Haji SN Pranaputra Sohe ini investasi yang masuk ini memang luar biasa ya. Jadi di tahun 2019 itu apa namanya target itu 500 miliar itu targetnya, tapi realisasinya kita mencapai 863 miliar, kurang lebih 157%. Nah, jadi investasi pada tahun 2019 itu mencapai 863 miliar. Ya. Nah, karena kita tahu mungkin teman-teman tahu sendiri banyak pembangunan hotel ya. Benar. Kemudian pusat perbelanjaan, toko modern, kemudian usaha-usaha lain, restoran, rumah makan. Nah, di mana dampak ini investasi yang masuk ini banyak dan dampaknya ya. Salah satu tenaga kerja gitu kan. Kemudian yang kedua perputaran uang ya. Kemudian nilai apa namanya perekonomian berputar lebih cepat karena banyaknya investasi yang masuk. Di 2020 investasi kita sudah naik sampai dengan 1 triliun. Ya. Nah, investasi yang kita data ini bukan hanya bicara saja. Ya, investasi ini masuk pada aplikasi LKPM ya, sesuai dengan Perka BKPM ya, bahwa wajib bagi pelaku usaha itu mendaftarkan investasinya ya secara nasional. Jadi secara nasional di provinsi maupun di BKPM bisa kita lihat, oh Linggau ini pertumbuhan pembangunannya
besar. Jadi ini bukan pembangunan yang dari APBD. Bukan berarti Ya ini pembangunan dari pihak ketiga atau dari pelaku usaha. Ya luar biasa ya. Karena pemerintah kota memberikan kemudahan-kemudahan di mana meyakinkan pelaku usaha itu untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Nah, dengan ada investasi ini maka akan sangat membantu ya pemerintah kota dalam rangka melaksanakan program-program kerjanya, peningkatan nilai ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun 2021 itu target kita 1,2 triliun. Nah, ini baru di TW1, mudah-mudahan sampai dengan TW4 insya Allah over target lagi. Karena kita tahu kan kemarin beberapa hotel akan dibangun, Aston, kemudian Haris ya, kemudian beberapa restoran, rumah makan dan lain sebagainya yang memungkinkan ini akan over target. Nah, mudah-mudahan saja ini berjalan. Karena kenapa? Ya alhamdulillah di Lubuk Linggau dengan adanya pandemi ini memang berdampak. Tapi alhamdulillah investasi tetap masuk. Nah, investasi tetap masuk. Ya karena ya kita doakan saja gitu ya. Karena investasi ini bukan investasi dari APBD. Kalau dari APBD habis duit APBD buat hotel nggak bisa. Ini dari pengusaha. Dan juga pengusaha-pengusaha berhubungan baik dengan pemerintah daerah, memberikan kepastian-kepastian hukum, memberikan kemudahan-kemudahan seperti perizinan gratis, kemudian memberikan informasi-informasi yang merupakan nilai jual bagi Kota Lubuk Linggau ini, sehingga investor-investor ini mau masuk ke Kota Lubuk Linggau. Jadi doakan saja ya, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Wali ini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri kan, ada Lipo, hotel sudah banyak yang berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Nah, kalau terkait masalah tenaga kerja, pandemi ya semua kota juga merasakan ya, karena kenapa hotel-hotel ini mungkin terjadi pengurangan pegawai ya karena dampak pandemi, itu hal yang wajar. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa investasi di Kota Lubuk Linggau ini tetap masuk dan masih bertahan ya, masih bertahan dalam rangka dalam rangka melakukan perdagangan ya, melakukan usahanya di Lubuk Linggau ini. Nah, itu. Boleh nggak ini Pak kita sedikit-sedikit keliling Boleh. Sekarang saya mau berjalan sama Bapak Hendra Gunawan. Oh, boleh. Nanya sedikit-sedikit tentang apa sih Pak fasilitas yang ada di dalam kantor ini. Oke, jadi ini merupakan gerai ya. Gerai pelayanan publik. Jadi konsepnya bahwa pelayanan yang kita lakukan ini keluar dari ruangan ini izinnya selesai. Jadi tidak perlu ke Bank Sumsel lagi, tidak perlu ke pajak lagi. Kalau seandainya pelaku usaha ini bermasalah nih, NPWP-nya nggak valid, ya langsung aja ke tenannya pajak gitu. Nah, pada saat ingin membayar retribusi, tidak perlu lagi ke ke Bank Sumsel, langsung aja di sini sudah ada Bank Sumselnya. Nah, jadi inilah merupakan salah satu inovasi sesuai dengan namanya pelayanan terpadu satu pintu. Nah, jadi di sini kita Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini membuat izin ini lebih simpel, lebih mudah. Nah, jadi kita biar nyaman, fasilitas-fasilitasnya banyak. Nah, itu bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini ada counter penerimaan tamu ya. Ya, ada meja informasi. Kemudian ada tempat pengambilan nomor antrian elektronik ya. Jadi di sini kemudian ada ruang tunggu, kemudian ada drink corner. Jadi pelaku usaha yang masih menunggu itu bisa ngopi atau ngeteh gratis. Ya, nah di sini ada ruang tunggu ya. Ya. Buat pelaku usaha yang ingin menunggu ini juga ada priority ya. Priority ini buat ibu hamil, lansia, kemudian
menyusui, kemudian yang berkebutuhan khusus bisa. Nah, di sini ada tenan yang melaksanakan perizinan khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Jadi ada 4 pelaksanaan izin melalui aplikasi OSS, 2 melakukan pembuatan izin SIM-BG, 1 lagi pelaporan LKPM, dan 1 itu izin Si Cantik ya, aplikasi Si Cantik Cloud. Nah, jadi yang di sini ini khusus pelayanan yang kita keluarkan izinnya. Jadi dari 328 izin yang terdapat dalam 18 sektor izin, ini kita lakukan perizinan di sini. Di sini ya, di sini. Nah, untuk tenan yang di sini, ini ada tenan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kemudian ada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BPPRD, kemudian Dinas PU. Nah, ini merupakan pelayanan pendukung. Jadi kalau kita mau buat izin restoran, itu harus ada rekomendasi lingkungan hidup terkait dokumen lingkungannya, maka nggak usah ke kantor lingkungan hidup lagi, langsung ke sini aja biar cepat gitu kan. Dari sini nanti dia menggunakan aplikasi juga melalui email, langsung dikeluarkan rekomendasinya, langsung keluar dan langsung izin bisa kita keluarkan. Nah, untuk yang di bagian sini ini ada pelayanan khusus ya, seperti Capil itu melakukan pelayanan KTP, KK dan kartu anak, kemudian pajak juga dari kantor pajak itu terkait dengan NPWP dan kevalidan terhadap NPWP tersebut yang terkait dengan pajak. Bank Sumsel ini siap untuk menerima setoran-setoran yang terkait dengan izin, kemudian juga ada BP POM. Nah, ke depan ini akan kita tambah lagi. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Banyak. Jadi kita juga nanti akan menyiapkan buat notaris ya. Jadi apabila pelaku usaha itu ingin membuat akte notaris, nggak perlu ke notaris lagi. Nanti kita guide dari Persatuan Notaris untuk berkantor di sini. Nah, untuk harganya memang membayar karena ini pribadi ya. Tapi mungkin agak lebih murah karena mungkin kontribusi dari notaris ke pemerintah kota seperti itu. Seperti BPN nanti kita taruh di sini. Kemudian Samsat, imigrasi dan lain-lain ya, kedepannya akan kita tambah lagi seperti itu ya. Nah, itu merupakan satu inovasi di mana masyarakat kalau datang ke gerai ini udah clear mau buat apa aja bisa gitu. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya, saya lihat tuh ada banyak tuh. Ya, ini fasilitas pendukung lain ya. Karena salah satu indikator pelayanan itu kita wajib menyediakan klinik ya. Iya, Kak. Jadi ini ada klinik nih, bisa dilihat nih, ini kliniknya nih di belakang. Nah, ini klinik. Nah, klinik ini kita kerjasama dengan Dinkes. Jadi ada perawat yang standby di belakang. Jadi kalau ada pelaku usaha yang merasa kurang enak badan, itu bisa langsung dicek di klinik ini ya, obat-obatannya siap, ada alat tensi, tapi dalam skala ini ya, pertolongan pertama ya. Iya, Pak. Kemudian di sini ada ruang laktasi, jadi kita menyediakan juga ruang menyusui buat ibu-ibu yang membawa anaknya. Jadi di sini ada kulkas, ada alat pompa laktasi, nah, ini bisa digunakan. Kemudian selanjutnya fasilitas pendukung lainnya juga kita ada ruang bermain anak ya. Nah, ini memang wajib. Jadi setiap instansi pelayanan itu wajib memiliki ruang bermain anak ya. Kemudian selanjutnya juga penunjang lain juga masih ruang pojok baca. Di sini kita sediakan buku-buku, kita juga kerjasama dengan Perpustakaan Kota Lubuk Linggau. Jadi bagi para pengunjung yang masih menunggu proses pembuatan izin masih bisa membaca buku ataupun lainnya. Juga ada ruang konsultasi. Jadi bagi pelaku usaha yang ingin berkonsultasi itu bisa konsultasi langsung sama kita. Nanti akan kita jelaskan apa permasalahan-permasalahan maupun apa yang bisa kita berikan, kita bantu untuk
masyarakat atau pelaku usaha yang ingin membuat izin. Berarti nyaman sekali ya Pak? Ya. Masuk ke gerai nyaman Ya, yang jelas harus dingin ya. Oh, Kalau dingin. dingin. Nyaman Ini. sekali. Ini AC-nya belum hidup semua karena sepi ya. Kalau seandainya ini tidak pandemi, ini hadir semua. Nah, untuk pandemi ini seperti pajak itu seminggu 2 kali, BP POM itu piketnya seminggu 2 kali di sini. Kalau sistem piket ya? ya sistem piket karena mereka juga work from home, work from office gitu kan. Nah, tapi untuk DPM PTSP kita full setiap hari untuk melakukan pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Pak, apa ada nih nomor call center untuk masyarakat berkonsultasi atau media sosial lain? Nah, jadi kalau ingin masyarakat ingin nanya-nanya, mau ngadu nih, seandainya ada, ini Pak, kami gimana mau buat izin ini, itu boleh, nggak datang langsung, nggak apa-apa, memang sudah kita sediakan. Itu ada nomor telepon, ada, email juga ada, kemudian di website juga ada. Di Instagram ada, di Facebook ada. Jadi silakan aja hubungi kalau di call center tuh di nomor 322 173 ya. Nah, itu bisa ditelepon. Kalau di Instagram boleh juga, nggak apa-apa. Itu kita buka terus aktif. Instagramnya DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Kalau emailnya dpmptsp.lubuklinggau@gmail.com. Bisa juga kirim email, nggak apa-apa. Karena kalau proses pembuatan izin jika yang bersangkutan tidak bisa datang, itu bisa kita kirimkan melalui email. Itu bisa ya. Mudah sekali. Mudah sekali. Jadi kita mempermudah perizinan ini, mempermudah pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Ada lagi. Sebelum penutup nih Pak, apa sih Pak himbauan Bapak ke masyarakat? Jadi himbauan ke masyarakat apa ya? Ya bagi masyarakat apabila ingin membuat izin silakan datang langsung ke Dinas Perizinan ya. Karena membuat izin itu sangat mudah dan perlu diingat gratis. Gratis. Nah, jadi jangan takut, kita harus rubah mindset-nya ya, pola pikirnya bahwa izin ini gratis. Nah, silakan daftarkan izin para pelaku usaha, masyarakat yang ada usaha silakan didaftarkan ya, karena legalitas itu sangat penting ya, mungkin itu ya. Oke. Bapak terima kasih Ya, banget makasih waktunya ini Bapak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah mengikuti kami dari tadi. Saya Mesalati Putri beserta kru dan kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Oke, terima kasih ya Bapak. Ya, makasih. Audio Jungle.